Kata seni dan pertunjukan itu adalah satu entitas yang sangat luas sekali ya. Ada kata seni, ada pertunjukan, ditambah lagi ada kata dan estetika. Tentang interaksi sosial yang ada di masyarakat terhadap Saman. Akhirnya saya dialihkan kepada persoalan kulturalnya. Dan ini memang menarik. Dan sempat terjadi perdebatan panjang juga saya dengan motor, karena seakan-akan saya tidak bisa menguasai pada wilayah ini. Pertama, karena saya bukan orang Gayo. Yang kedua, karena bukan orang Gayo, bahasa nggak bisa, kultural nggak bisa, macam-macam nggak bisa. Ini persoalan. Saya asli Bugis, saya orang Bugis, bukan orang Aceh, tapi kesini merantau, bertahan hidup, menikah, punya anak, lagi cari kontrakan dan seterusnya. Ini persoalan sebenarnya, persoalan peneliti, persoalan kehidupan. Nah, inilah yang perlu kawan-kawan pahami. Bahwa sekolah itu bukan mudah ya, bukan mudah. Banyak perjuangan yang harus kita bangun ya. Mulai persoalan bertahan hidup, mau makan apa, mau baca buku apa, ini banyak sekali yang harus kita bongkar. Saman ini mulai ribut setelah ditetapkan oleh UNESCO. Kenapa? Karena masing-masing mau tampil di dalam arena. Nah, inilah Aceh. Ingin antara penerimaan dan penolakan atas perbedaan peristiwa Saman itu sendiri. Itu permasalahan yang saya bangun. Apakah itu menjadi entitas atau bukan? Ya, kalau menjadi entitas, di mana entitasnya? Nah, bicara identitas, saya pikir itu sudah jelas ya. Tapi tadinya saya mau pakai kata politik, tapi saya tegur sama dosen saya, politik identitas itu udah basi, udah gak asik lagi. Tapi kalau cukup identitasnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau politik identitas itu masih ambigu, ambigu itu masih bias dan seterusnya ya. Materi baru. Nah, ini metodologi saya. Nah, ini saya penangkat yang mendoin. Ya cukup ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, seperti disampaikan Pak Musin tadi bahwa ini adalah proposal beliau. Jangan kita ditemukan setelah 3 tahun. Atau selesai berapa lama gitu. Setahun kan ya, setahun. Jadi ada 2 hal yang mungkin tadi Pak Musin terlalu asik untuk bicara masalah prosesnya. Mungkin juga untuk menata kembali bahan-bahan yang sudah 3 tahun untuk menjadi sebuah racikan untuk menjadi materi di dalam tesis nanti juga perlu waktu. Tapi saya kira tidak ada masalah kalau kita juga mengeksplor sisi ini yang mungkin tidak kita berikan secara lebih tadi. Jadi saya persilahkan ini yang pertama mungkin dua pertanyaan dulu, baik mengenai masalah proses maupun masalah hasil yang mungkin masih belum teracik dari penelitian Pak Musin. Silakan siapa tadi boleh? Ya, Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan bertanya mengenai latar belakang. Ya. Tadi ada disebutkan. Oke, silakan. Kalau yang pertama nanti saya dibantu sama Pak Is. Nah, ini sama Pak Ali ya. Ini relatif sebenarnya. Saya jawab dulu yang disampaikan Pak. Jadi ternyata gini Pak, saya dapat buku namanya Ridwan Salam. Jadi ini buku ditulis 2012. Begitu saya baca buku ini, saya kebingungan apa yang saya teliti di sana. Jadi saya karena pembimbing saya itu Pak, 4 orang juga bingung. Pikiran saya itu buku ini nggak ada. Ternyata begitu saya rapat di Jakarta, waduh, saya bingung nih apa sih mobil itu tentang Bejana Saman ini. Tetapi saya harus meneliti Saman. Nah, akhirnya diracik, ketemu Pak kata Bejana Saman itu. Ternyata pembimbing saya membaca detail Bejana Saman ini masih banyak hal-hal yang belum diungkapkan di dalamnya. Terutama pada wilayah konteks acara itu sendiri. Yang kedua, itu estetikanya di sini tidak disinggung sama sekali. Tapi ini sebagai langkah awal saya sebagai peneliti terdahulu maksud saya. Itu maksud saya. Nah, Bejana Saman ini Pak sebenarnya ini masih kontroversial Pak. Sejarahnya pun tidak ada berani mengklaim kapan. Tapi selalu dikatakan sejak dulu itu sudah ada.
Ini kan rumit sekali nih. Kalau kita mengatakan sejak dulu sudah itu kan pusing kita. Sejak dulu itu kan dibatasi kan, kapan itu? Ternyata mereka tidak berani Pak untuk sampai ke situ. Nah, berjamu ini kan sebenarnya kan kalau kita artikan itu kan menjamu sebenarnya. Nah, ini ada itu karena keinginan orang-orang Gayo yang menyebar di antara dari Lumpur, Sembajadi, Kutacane, terus ada di Gunawdia. Dia kepingin itu merangkul kembali saudara-saudaranya. Muncullah keinginan untuk mengundang masyarakat itu untuk datang di kampung mereka dulunya. Nah, orang-orang Gayo dulu itu, ini masih katanya ya, itu memang berkumpul di dalam satu tempat, yaitu yang ada di Gayo Lurus tadi itu. Karena memang kalau saya amati Saman Gayo ini, itu memang adanya itu memang di Gayo Luas, bukan di yang lain. Tapi dibawa di daerah-daerah yang lain. Tetapi ada juga peneliti mengatakan, Pak, itu berangkatnya dari Sembajadi. Ini masih perdebatan sih Pak. Kayak asal mulanya, karena berbicara asal mula, saya terus terang itu masih ini Pak, masih angkat tangan karena itu bukan disiplin saya dan itu bicara sejarah. Nah, kalau kita memaksakan untuk masuk kepada nilai sejarah itu butuh waktu yang lama. Risetnya itu bukan riset sederhana, butuh metodologi tertentu. Nah, berjamu sama ini Pak, konteksnya itu yang berjamu itu sendiri Pak. Sekarang kalau misalnya dikatakan bahwa mereka menjamu saudara-saudaranya yang sudah terpecah kembali ke asal tempat mula mereka di Kayu. Ya. Apakah maksudnya mereka yang dari Kayu, Katengon, Kayu yang di Maria itu memang mengakui bahwa asal mereka itu berasal dari Kayu, atau bukankah mereka mungkin merasa yang lain itu berasal dari Katengon? Enggak Pak. Jadi pada fungsinya Saman itu sebenarnya media untuk sebagai cara mereka berkomunikasi lewat Saman. Kenapa? Karena kebiasaan orang Gayo dengan orang Aceh umpamanya ya. Kalau orang Gayo itu kumpulnya itu di dalam rumah. Nanti dia akan keluar rumah ketika ada kegiatan. Jadi ada satu kegiatan Pak, ya kumpulnya itu hampir semua di sana Pak. Jadi hampir Pak kalau ada kegiatan berjamu sama, itu dari aktivitas yang lain itu sepi. Malah berkerumunnya di situ Pak. Saya kaget juga, saya kan protes kes Pak. Saya titip sama kamu, tolong kamu riset ini. Tapi saya dari situ Pak, saya ingin melihat seperti apa sih masyarakat itu keinginannya. Nah begitu berjamu sama terjadi, saya keluar dari beberapa radio, memang sepi Pak. Sepi sama sekali. Gak ada. Jadi berjalan itu memang keinginan mereka saja. Bisa terjadi kapan saja. Kapan saja Pak. Oh, tidak ada pengaruh waktu. Gak ada Pak. Tidak ada pengaruh event. Ya. Gak ada. Jadi bukan event, bukan konteks, tetapi mereka menyandingkan kata berjamu itu menjamu. Nah muncullah dalam perjamuan itu ada istilah seringan. Jadi sirine ini kayak saudara. Ini artinya satu ibu, seibu, ya satu ya. Inden itu ibu. Ibu ya. Awalnya jadi seringan itu dibangun, misalnya apakah dia memilih sendiri atau bagaimana itu? Diatur sama pemuda kampung. Jadi selinannya ini sepadan, namanya anak kecil dengan anak kecil, perangkat desa dengan perangkat desa, orang tua dengan orang tua, pemulu dengan pemulu itu Pak kecil ya, pemulu dengan pemulu. Jadi pemulu ini punya sirina dengan pemulu ini. Nah, dia udah bersaudara itu. Jadi pemulu si A itu datang ke sini, dia tidur, ya, dikasih makan, pokoknya enak-enak tuh hidupnya tuh. Nah, begitu dia pulang dikasih selepah. Selepah itu kayak semacam hantaran, itu isinya macam-macam, makanan, baju, apa yang menjadi kesukaan dia itu dikasih di sini, dibawa pulang. Ada juga dalam waktu tertentu dikasih kerbau, tanah, macam-macam. Samanya sebagian kecil dari kegiatan itu. Ya, Pak, itu hanya sebagai hiburannya jadinya. Supaya asik, bersemangat, makanya dilombakan, muncullah istilah saman jalu. Saya tanya apa bedanya saman jalu dengan berjamu saman? Bingung dijelaskan. Nah, saya lah sebagai peneliti harus mengeksekusi kata itu.
Karena orang membaca jadi ambigu, nanti kebingungan. Mana sih Saman Jalu, mana sih Bujang Musamad? Lah, ini Saman Jalu, gambar ini nih. Tapi tidak ada penonton. Tapi kalau Bujang Musamad itu tumpah ruang anak-anak. Jadi sekarang fakta dan data. Fakta itu adalah kejadian yang ditemui oleh si peneliti itu sendiri di konteks atau di mana kejadian itu terjadi. Kemudian data itu dampak yang timbul atau hal-hal yang dipengaruhi oleh keberadaan dari fakta-fakta tadi atau kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang muncul tadi. Jadi pada intinya itu, dan itu bisa diperoleh dari berbagai macam cara atau dengan berbagai macam cara. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah sebenarnya ketika Anda menemui sendiri ya hal tersebut, kemudian didukung dengan mencari kajian-kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sudah adakah atau sudah di mana itu dilihat sehingga saudara tidak mengulang kembali apa yang sudah dilakukan orang. Jadi saudara bisa mengambil misalnya ada hampir persamaan, tapi tentu saudara punya sudut pandang sendiri untuk melanjutkan apa yang menurut Anda itu sebagai satu masalah penelitian. Jadi itu kurang lebih latar belakang masalah. Jadi kalau saya simpulkan apa yang disampaikan Pak Husin ini lebih pada style. Kalau mungkin beliau punya style kata pertama dari kunci, ya semua jangan sampai lagi berkata itu. Kalau Rais bicara tentang apa konteks latar belakang itu, apa artinya latar belakang dan bagaimana dia disiasati. Kalau itu jangan ada ya. Sama lama sekali ya, pinginnya. Sebulan sekali ya minimal ya. Iya, sebulan kali dari kan tetap ya soal. Tapi didukung ya, semua mendukung ya. Silakan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin juga seperti Pak Husin melakukan presentasi dan kita kira menarik, ya kenapa enggak? Kita akan undang untuk jadi pembicara. Saya kira demikian Pak Husin, terima kasih banyak presentasinya dan sebagai dan saya ini mengambil topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.